Oke, halo semuanya, kembali lagi di episode ini masih tentang ban luar ya, karena ban luar ini ya salah satu dari aspek penting ya. Dialah yang menghubungkan Anda dengan dataran ya. Salah pakai ban, celaka. Salah pakai ban, ya bisa macam-macam ya. Jadi salah pakai ban itu sakitnya tuh di sini. Jadi jangan sampai Anda salah pakai ban. Oke. Nah, bagi Anda yang sekarang ini beralih ke Anda yang memiliki gravel bike ya. Nah, kita tahulah secara umum sekarang ini saat ini ya. Istilah gravel ini rancu dan sangat membingungkan ya. Apalagi saat ini sekarang road bike itu ya juga sekarang tire clearance-nya itu lebar-lebar gitu loh. Bahkan sampai bisa muat 35 mm. Ban 35C maksudnya ya. Begitu clearance-nya udah lebar, langsung disikat beli ban yang ukurannya 35 atau 38, tancepin, langsung mainan sedikit off-road. Nah, itu. Sebetulnya sepedanya itu tidak untuk off-road, untuk endurance bike. Hanya karena clearance-nya itu lebar sedikit, tancepin ban ya yang ada sekitar kira-kira ada agak gondrong sedikit gitu ya, sikat off-road gravelan ya boleh-boleh saja, sah-sah saja, karena kata-kata gravel ini ya agak rancu ya. Yang penting Anda bisa menikmati perjalanan begitu aja. Sepeda apapun sih sebetulnya ya nggak masalah ya kan. Anda mau pakai sepeda lipat, sepeda jengki, sepeda pasar, atau sepeda Polygon Usten apa. Yang penting tepat bannya dan bannya bisa bisa menangani rute tersebut ya dengan tidak ada kesulitan ya, jalan aja ya. Mau berlumpur asal bannya tepat, ya jalan aja ya. Mau sepeda yang tepat, tapi kalau bannya Anda nggak tepat, ya Anda akan kepleset-kepleset ya, kepelicuk-pelicuk begitu, dan nggak nyaman sepanjang perjalanan gitu. Mendingan Anda pakai sepeda yang nggak untuk apa istilahnya ya. Kok pakai sepeda ini? Yang penting bannya. Nah, masuk akal kan? Yang penting bannya. Bagaimana interaksi ban itu terhadap tanah yang Anda pijak gitu ya. Oke, kembali lagi ke obor ini, dia mengeluarkan yang untuk gravel ya. Sebetulnya ada tiga tipe. Pangolin, Paladin, dan Saturn Ring ya. Ada satu jenis lagi yang sebetulnya ya bisa Anda jadikan itu sebagai road atau gravel atau touring atau endurance, nggak apa-apa, namanya Mujo Stamina. Oke. Satu persatu. Oke, kita jelasin. Anda kalau misalnya suka gravelan yang misalnya persentase gravelnya itu di atas 50%. Artinya gravel itu kerikil, batu berbatuan, terus lumpur ya, dan sebagainya. Ya, tipe-tipe event seperti Duro, seperti gravel Blitar yang tahun lalu, nanti 2 bulan April ini akan jalan gravel Blitar. Terus ya apapun lah. Kalaupun misalnya Anda jalan-jalan sendiri, tapi Anda suka belusuan ke daerah-daerah yang non aspal, ya sebaiknya Anda sikat ini, Pangolin.
Sudah, jangan pilih-pilih yang lain. Pangolin. Binatang pangolin tahu kan, sisiknya itu keras. Nah, jadi Anda kayak kebetulan ini desain sisiknya ini, desain knopnya ini kok kayak kulitnya pangolin. Luar biasa ini, ya. Jadi pangolin ini memang untuk cyclocross on gravel dan benar-benar yang kira-kira ya 80%-an full gravel, non track, non aspal, non ya aspal pokoknya non aspal. Oke. Dan tipe ini juga sudah 120 dpi, jadi Anda jangan khawatir. Rolling resistance-nya udah. Tapi bicara tentang rolling resistance loh, Anda loh, sepedaan di lumpur mau secepat apa sih? Mau sebanter apa Anda kalau misalnya sudah di dalam lumpur, di dalam pasir-pasir itu mau secepat apa? Cepat atau tidak? Paling enggak faktornya. Ban memang berpengaruh, tapi handling skill-nya Anda ini lebih pengaruh lagi, ya. Lebih sangat berpengaruh. Jadi orang-orang yang cyclocrossan seperti Van der Poel dan itu mereka itu sudah fasih untuk masalah-masalah handling sepeda itu. Ya ditunjang dengan ban yang tepat tentunya, ya. Pangolin, ya. Pangolin untuk bagi saya loh ya, saya akan memilih pangolin kalau misalnya saya tahu bahwa rutenya itu kayak gravel Blitar atau Duro yang kemarin. Dengan catatan sepeda Anda itu road bike. Maksudnya drop bar gravel yaitu. Ya. Minimum ukurannya 35C. Minimum. Dan kebetulan memang pangolin ini ukurannya 38 kayak nggak salah. 38, jadi lebih dari cukup. 35 dan 38 itu sudah lebih dari cukup. Bedanya apa 35 sama 38? Ya mungkin Anda harus ngerasakan sendiri ya. Apakah Anda butuh traction, butuh gigitan, atau Anda butuh cepat? Kalau Anda butuh gigitan ya ambil 38. Kalaupun cepat-cepat pun ya cepat selisih berapa sih? Nah, selama Anda nggak ada juara 1, juara 2, juara 3 misalnya ya ambil yang gigitannya lebih bagus lah. Soalnya itu akan memberikan Anda safety. Untuk apa? Tidak mudah jatuh dan kepleset gitu. Ya itu fatal. Ya, kalau Anda kepleset di lumpur-lumpur kan ya enggak enak walaupun enggak sakit. Ya kan. Nah, terus quarter kabeh gini apa ya Anda mau, ya kan? Kalau di pasir-pasir yang tipis-tipis ya pasir yang lembut, tiba-tiba mesrot. Apa yang Anda mau begitu jatuh seperti itu? Enggak kan? Jadi sebetulnya sebelumnya persiapkan dulu ya ban Anda yang tepat. Pangolin. Nah ini Paladin sudah ditulis 30% off-road, 70% aspal. Ya, baru Anda pakailah Paladin ya. Dari konstruksinya aja sudah lihat ada semi slick ya, tengah-tengahnya itu slick, baru pinggirannya itu knob sedikit ya. Kenapa kok pinggirannya justru yang di knob? Itu supaya Anda belokannya itu ada traction. Jadi di satu sisi Anda bisa buanter kalau misalnya di aspal, begitu Anda belokan ke gravel itu akan bekerja untuk Anda, untuk memberikan Anda traction. Ada yang tanya, bisa nggak saya pakai Paladin untuk 80% off-road non-aspal? Monggo dicoba, silakan dicoba. Ya, itulah yang akan membedakan antara Anda yang sudah expert dan Anda yang masih novice atau Anda yang masih beginner ya. Nah, beginner kan
takut jatuh dan sebagainya. Kalau Anda nggak takut jatuh, misalnya Anda handling sepedanya luar biasa, sikat aja Paladin. Karena Paladin ini akan memberikan Anda keuntungan di waktu beraspal. Ya. Kalaupun saya ingat, tahun lalu yang waktu saya ikut event Gravel Blitar, yang aspal loh hanya berapa persen, ya nggak lebih dari 20%. Pada waktu hanya Start itu pun nggak lebih dari 15 kilo, Anda sudah dibelokkan ke off-road. Off-roadnya, walaupun misalnya rata, itu pasir halus. Sehingga Anda butuh traction. Ya, itu. Dan saya memang waktu itu melihat banyak peserta yang gravelan memakai ban yang salah. Mungkin salahnya ya ketipisan, bannya itu terlalu tipis. Jadi harusnya mereka pakai 38 ke atas begitu loh. Tapi mereka mungkin pakai 32, 30. Ya kepotokan. Itu ukuran ban sih, ya. Jadi Paladin ini ada yang tersedia yang 35 ya. Tapi berhubung Paladin ini kayaknya hot ya. Sepertinya di pasaran sudah banyak yang out of stock. Jadi kalau ketemu Paladin sikat aja kalau misalnya memang Anda membutuhkan ini untuk event-event outdoors yang sedikit melenceng ke off-road. Ya. Kalaupun tidak melenceng ke off-road, outdoors Anda masih bisa pakai ini karena dia memang untuk endurance, outdoors dan macam-macam yang multi-terrain, ya. Jadi Anda bisa mendapatkan fitur yang slicknya dan juga yang knobinya, ya. Paladin, oke. Nah berikutnya Saturn Ring. Nah Saturn Ring itu bagi Anda yang udahlah nggak usah mikir balapan. Pokoknya saya bisa menikmati sepeda dan pokoknya saya bisa pakai ban satu ini aja untuk saya nikmati selama-lamanya. Ya ini sampai trepes. Kalau bisa nggak ganti ban sama sekali. Toh saya ingin menikmati ya. Selalu ada kan orang-orang yang seperti kayak gitu. Ya seperti saya ini. Menikmati perjalanan tanpa harus khawatir dikejar-kejar waktu apa-apa. Jadi ya ini Saturn Ring ini sangat luar biasa, ideal ya, durabilitasnya luar biasa ya, terus gigitannya traction terhadap tanah. Jadi ada kata kalau misalnya saya sedang solo riding tiba-tiba, depan saya ini berlumpur, sikat aja, nggak usah khawatir. Di tengah hutan tiba-tiba ada belokan, saya kepingin tahu itu kemana, sikat aja, belok aja, lewati aja jalan tersebut. Nggak usah khawatir jalan tiba apa. Obor Saturn Ring, ya, jadi memberikan Anda ekstra kenyamanan, ya, nggak perlu was-was. Nah, saya ingat waktu itu tahun lalu saya waktu EJJ saya menggunakan ban 34. Ya, itu seandainya misalnya ada waktu lewat kebun tebu itu sepanjang 12 km itu. Saya waktu itu memikirkan Anda kalau misalnya ada bisa saya ganti bannya ke 40 atau ke 38 mungkin saya ideal sekali, tapi ya itu ya. Jadi Saturn Ring untuk Anda yang misalnya nggak dikejar-kejar momok, nggak dikejar-kejar setan, nggak dikejar-kejar maling, bisa Anda pertimbangkan. Nah, kemudian yang terakhir itu Muju Stamina yang lebih tipis ya, 28C, tapi tetap kegunaannya yaitu untuk endurance ya. Jadi bagi mereka yang suka touring ya, touring itu touring
tapi aspal begitu, tidak off-road. Ya, Surabaya ke Jakarta, terus mari gitu menyeberang Sumatera dijelajahi semua. Bali dijelajahi seluruh pulau. Ya itu Mojo Stamina. Ya, long life, durabilitasnya itu sangat tinggi sekali. Ya, juga ada puncture protection-nya. Jadi sepeda ban-ban yang untuk endurance itu biasanya durabilitasnya itu udah terjamin ya. Anda nggak usah khawatir. Komposisi compound-nya itu juga sudah ada. Pokoknya dia akan memberikan Anda perlindungan terhadap bocor dan sebagainya. Ya. Semua tipe ban keempat ini semua 120 TPI, jangan khawatir. Dan jangan kaget, obor ini harganya itu luar biasa, hemat, ekonomis jika dibandingkan dengan merek-merek lain. Ya, oke. Obor yang khusus untuk gravel ini, Pangolin, Paladin, Saturn Ring, dan Mojo Stamina. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.